Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan kita selanjutnya atau materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang peranan mineral di dalam tanah. Dimana sebelumnya sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu materi tentang sifat dan ciri tanah. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa tanah itu tersusun 45% bahannya dari mineral. Dimana adik-adik perlu ketahui bahwa mineral itu berperan penting atau memainkan peran yang sangat penting di dalam tanah karena mengandung komponen utama dari bahan induk tanah, di mana mineral ini merupakan dasar bagi pembentukan kualitas tanah. Jadi, di mana adik-adik perlu ketahui bahwa mineral tanah itu terbentuk melalui kombinasi dari pelapukan fisik, pelapukan kimia, aktivitas biologis, dan proses presipitasi. Jadi, proses-proses ini bekerja sama satu sama lain untuk mengubah batuan induk yang seperti yang digambar, itu adalah batuan induk, menjadi partikel-partikel mineral yang lebih kecil dan lebih stabil yang kemudian membentuk tanah. Jadi, seperti sebelumnya adik-adik pelajari bahwa proses pembentukan tanah itu berasal dari pelapukan bebatuan atau batuan induk kemudian melapuk yang membutuhkan waktu bertahun-tahun sampai dia menjadi partikel-partikel lebih kecil lagi sehingga membentuklah tanah. Di mana interaksi antara mineral tanah, air, udara, dan organisme dalam tanah menghasilkan lingkungan yang mendukung pertumbuhan tanaman dan kelangsungan ekosistem tanah. Adapun peranan dari mineral di dalam tanah ini yaitu pertama yaitu struktur tanah. Dia itu mengatur atau berperan untuk struktur tanah. Kemudian yang kedua, kapasitas penyimpanan air dalam tanah. Kemudian yang ketiga, ketersediaan unsur nutrisi. Kemudian yang keempat yaitu penyediaan struktur kimia dalam tanah. Kemudian yang kelima, pengikatan toksik. Terus yang keenam yaitu pengaruh pH tanah. Jadi mineral ini juga berpengaruh terhadap pH tanah. Kemudian yang ketujuh itu karakteristik visual tanah. Jadi bahan-bahan mineral ini sangat berpengaruh terhadap karakteristik visual tanah. Kemudian yang delapan itu pembentukan struktur tanah. Jadi mineral itu berpengaruh juga terhadap pembentukan struktur tanah. Jadi di mana tadi yang kita bahas atau saya sampaikan bahwa mineral tanah itu tersusun 45% itu dari bahan mineral baik anorganik maupun organik. Pertama yang akan kita bahas yaitu peranan mineral tanah tentang penyusunan atau pembentukan struktur tanah itu pertama struktur tanah, di mana adik-adik perlu ketahui bahwa mineral-mineral seperti lempung dan partikel koloid lainnya membentuk agregat-agregat tanah yang memberikan struktur tanah yang baik. Struktur tanah yang baik memungkinkan pertukaran udara dan air yang baik pula, serta perakaran tanaman akan menjadi lebih kuat. Jadi mineral ini sangat berperan penting dalam pembentukan struktur tanah, seperti apakah tanah itu nantinya akan ngeliat atau berpasir. Jadi mineral tanah ini berperan penting. Kemudian yang kedua, kapasitas penyimpanan air, di mana mineral-mineral seperti lempung memiliki kemampuan menahan air di dalam pori-pori mikroskopis mereka. Ini memungkinkan tanah untuk menyimpan air lebih baik, pemberian pasokan air yang lebih konsisten bagi tanaman selama periode kekeringan. Jadi seperti yang adik-adik lihat, contohnya itu tanah liat, kapasitas penyimpanan airnya itu jauh lebih baik daripada tanah lempung berpasir. Ketika adik-adik lihat tanah lempung berpasir itu ketika disiram tidak butuh beberapa menit, apalagi ketika panas akan terjadi penguapan yang begitu cepat sehingga
kapasitas penyimpanan airnya itu sangat minim. Jadi biasanya jika kita ingin menggunakan tanah lempung berpasir sebagai lahan pertanian, biasanya harus diberikan perlakuan lebih khusus lagi, berbeda dengan tanah liat lagi. Fungsinya apa pemberian perlakuan khusus? Seperti penambahan biochar. Biochar itu kan pembenda tanah dan secara otomatis bisa meningkatkan kapasitas penyimpanan air pada tanah berpasir tadi. Beda dengan tanah liat. Tanah liat itu daya kapasitas penyimpanan airnya itu lebih lama. Jadi ketika dia disiram itu butuh waktu berapa lama? Dia butuh waktu agak lama untuk terjadi penguapan. Jadi beda dengan berpasir tadi, ketika disiram hanya butuh beberapa detik, bahkan apalagi pada saat panas itu kapasitas airnya itu langsung hilang begitu saja, karena pori-porinya itu besar-besar ya. Kemudian lanjut yang ketiga itu ketersediaan nutrisi, dimana sebelumnya kita sudah bahas bahwa nutrisi tanaman itu meliputi unsur-unsur esensial, unsur hara esensial, dimana ada makro dan ada mikro. Jadi mineral ini juga berperan penting dalam ketersediaan nutrisi dalam tanah, dan nutrisi yang terkandung dalam tanah itu berperan penting dalam pertumbuhan tanaman dan memperkuat perakaran tanaman sehingga tanaman tumbuh lebih sehat lagi dan lebih baik lagi. Dimana adik-adik perlu ketahui bahwa mineral-mineral seperti bebatuan fosfat dan kalium itu mengandung nutrisi penting bagi tanaman. Proses pelapukan batuan membebaskan nutrisi ini ke dalam tanah yang kemudian dapat diserap oleh tanaman. Jadi seperti sebelumnya saya sampaikan bahwa tanah itu terbentuk dari pelapukan bebatuan. Jadi nutrisinya itu pun ketersediaan nutrisi itu salah satunya dihasilkan oleh mineral-mineral tanah, mineral-mineral tanah yang dihasilkan dari pelapukan bebatuan tadi, seperti bebatuan fosfat dan kalium. Dia itu mengandung nutrisi yang sangat penting bagi tanaman. Next itu ada penyediaan struktur kimia. Jadi struktur kimia sebenarnya kita kan juga sudah bahas sebelumnya, ciri dan sifat fisik tanah ya, baik secara kimia, biologi dan fisik, kimia dan biologi tanah. Jadi semuanya sebenarnya sebelumnya sudah dibahas. Jadi sekarang kita fokus di peranannya. Sekarang kita di peranan mineral dalam tanah. Jadi yang keempat itu peranan mineral dalam tanah itu sebagai penyediaan struktur kimia, di mana mineral-mineral seperti lempung memiliki permukaan yang bermuatan negatif, yang memungkinkan mereka menahan dan menukar ion-ion positif seperti kalsium, magnesium, dan potasium. Ini membantu mempertahankan keseimbangan nutrisi tanaman dalam tanah. Kemudian yang kelima yaitu pengikatan toksik, di mana beberapa mineral dapat membantu mengikat logam berat atau senyawa-senyawa kimia yang beracun untuk mencegah masuk ke dalam tanaman atau air tanah dan menjaga kualitas lingkungan. Jadi mineral di sini berperan sebagai pengikat toksik sehingga bahan-bahan yang berbahaya untuk tanah maupun berbahaya bagi tanaman bisa dicegah sehingga menjaga kualitas lingkungan. Di mana pengikatan toksik yang dimaksud di sini dalam konteks tanah itu merujuk pada kemampuan tanah untuk mengikat atau menetralkan zat-zat berbahaya sehingga mencegah pencemaran air tanah dan tanaman. Jadi di sini mineral sebagai pengikat toksik. Pengikatan toksik di sini sangat berperan dan sangat penting perannya sebagai pengikat toksik, karena tanpa adanya mineral tanah, peluang tanah dan air itu tercemar sangat besar. Tapi karena adanya mineral tanah ini yang mempunyai peran sebagai pengikat toksik, maka bisa menjaga keseimbangan air dan lingkungan supaya lebih baik lagi, sehingga tanaman maupun tanah bisa lebih sehat, lebih seimbang lagi dan lebih stabil lagi. Selanjutnya
Selanjutnya yang keenam itu peran mineral itu untuk pengaruh pH dalam tanah, dimana seperti yang kita ketahui pH itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Bagus atau tidaknya pertumbuhan tanaman itu biasanya atau sangat dipengaruhi oleh pH dari tanah itu sendiri. Jadi mineral-mineral tertentu dapat mempengaruhi pH tanah yang merupakan faktor penting dalam ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Misalnya, lempun memiliki kapasitas tukar kation tinggi dan dapat mempengaruhi pH tanah. pH tanah di sini yang dimana yang berperan dalam mempengaruhi pH tanah itu adalah mineral karbonat, dimana mineral karbonat ini seperti kalsit dan dolomit dapat membantu menetralkan tanah asam sehingga dapat meningkatkan pH tanah. Dan pH tanah yang bagus itu dapat membuat nutrisi lebih tersedia lagi bagi tanaman. Jadi seperti misalnya organisme itu sendiri, organisme yang terdapat dalam tanah itu yang biasanya berfungsi untuk memberikan suplai nutrisi atau unsur hara ke tanah itu, biasanya dia bisa ada di dalam tanah itu sendiri. Biasanya itu salah satu faktor pendukungnya adalah pH tanah itu sendiri. Seperti halnya misalnya contoh mikroorganisme, contoh organisme atau hewan itu seperti cacing tanah, biasanya dia ada di tanah itu atau tidak dipengaruhi oleh pH tanah. Di mana adik-adik perlu ketahui bahwa cacing tanah itu berperan penting dalam ekosistem tanah itu sendiri, karena dapat membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aerasi, dan mempercepat dekomposisi bahan organik. Untuk mendukung aktivitas dan kesehatan cacing tanah, maka pH tanah adalah salah satu faktor kunci yang perlu diperhatikan, di mana cacing tanah itu sendiri bisa ada di tanah itu pada pH kisaran 6 hingga 7. Dimana yang kita ketahui itu bahwa pH tanah itu dari rentang 0 sampai 14, sedangkan cacing tanah itu hanya bisa hidup di rentang kisaran pH 6 hingga 7. Kisaran ini dianggap optimal untuk sebagian besar spesies cacing tanah dengan rentang pH 6 sampai 7. Karena aktivitas biologi dan proses dekomposisi berada pada tingkat optimal untuk mendukung kesejahteraan cacing tanah itu pada pH 6 sampai 7. Di mana adik-adik perlu ketahui bahwa cacing tanah itu umumnya lebih menyukai kondisi tanah yang sedikit asam hingga netral. Jadi kalau basah itu ya dia bisa mati, tidak bisa bertahan. Jadi idealnya itu di pH 6 sampai 7. Mengapa pH tanah yang ideal itu sangat penting? Alasannya itu karena pH tanah yang berada dalam kisaran ideal dapat mendukung keberadaan dan aktivitas mikroorganisme yang sehingga dapat membantu dekomposisi bahan organik dan menyediakan makanan bagi cacing tanah itu sendiri. Selanjutnya yang ketujuh itu tentang karakteristik visual tanah. Jadi pembentukan karakteristik dari visual tanah itu dipengaruhi oleh mineral-mineral tanah, di mana mineral-mineral tertentu memberikan karakteristik visual tertentu pada tanah seperti warna tanah dan tekstur tanah yang dapat membantu dalam mengidentifikasi klasifikasi tanah tersebut, apakah tanah itu lempung, berpasir atau tidak. Di mana karakteristik visual tanah itu dapat memberikan banyak informasi bagi teman-teman tentang sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, dan biologi tanah. Ada beberapa aspek utama dari karakteristik visual tanah yang penting adik-adik ketahui, yaitu pertama warna tanah, di mana warna tanah itu meliputi indikator komposisi organik seperti apakah warnanya gelap, hitam biasanya menunjukkan kandungan bahan organiknya tinggi. Jadi warna tanah itu indikator komposisi organiknya akan tinggi ketika warna tanah itu gelap atau hitam. Kemudian kedua, kandungan mineral. Jadi kandungan mineral dalam tanah apabila warna tanah kuning atau merah itu menunjukkan bahwa tanah tersebut
tanah tersebut, keberadaan tanah tersebut ada oksida atau besi, oksida besi. Sementara warna putih atau terang dapat menunjukkan bahwa tanah tersebut terdapat kalsium karbonat atau pasir kuarsa. Kemudian selanjutnya itu dryness. Jadi warna tanah itu juga berpengaruh terhadap dryness, di mana warna abu-abu atau biru menunjukkan kondisi anaerobik atau genangan air yang berkepanjangan terhadap tanah itu sendiri. Kemudian yang kedua dari karakteristik visual tanah yang perlu diketahui adalah tekstur tanah, di mana dimulai dari klasifikasi dan pengaruh terhadap properti. Klasifikasi itu meliputi tekstur tanah bisa berupa berpasir, lanau atau lempung. Tanah pasir biasanya berbutir kasar, tanah lanau berbutir halus, dan tanah lempung berbutir sangat halus. Kemudian pengaruhnya terhadap properti tekstur mempengaruhi kapasitas retensi air, aerasi, dan kemampuan tanah untuk mendukung kehidupan tanaman. Selanjutnya ada karakteristik visual tanah yang ketiga itu seperti struktur tanah. Struktur tanah di sini seperti agregasi, kemudian yang kedua pengaruh terhadap aerasi dan perkolasi. Agregasi itu dimana tanah dapat memiliki struktur granular, remah, lempeng, blok, atau prismatik. Kemudian pengaruh terhadap aerasi dan perkolasi sendiri itu dimana struktur tanah yang baik meningkatkan aerasi dan perkolasi air, mendukung pertumbuhan akar dan aktivitas mikroorganisme. Aerasi itu, adik-adik perlu ketahui bahwa aerasi itu adalah proses pertukaran udara antara atmosfer dan tanah, di mana ini akan melibatkan perpindahan oksigen ke dalam tanah dan pelepasan karbon oksida dan gas-gas lain dari tanah ke atmosfer. Sedangkan perkolasi sendiri itu adalah proses aliran air melalui pori-pori tanah atau medium berpori lainnya, di mana dalam konteks tanah di sini perkolasi mengacu pada pergerakan air dari permukaan tanah ke bawah melalui profil tanah itu sendiri. Karakteristik visual tanah selanjutnya itu meliputi seperti konsistensi tanah, di mana konsistensi tanah ini melibatkan yaitu kondisi tanah tersebut basah atau kering. Kemudian tes konsistensi, di mana konsistensi tanah, kondisi basah dan kering itu adalah tanah bervariasi dari longgar, gembur, rapuh, keras hingga sangat keras tergantung pada kadar airnya. Kemudian tes konsistensinya itu sederhana seperti menggulung tanah dengan jari atau bisa meremah-remahnya begini, memberikan indikasi konsistensi dan tekstur tanah itu sendiri. Kemudian karakteristik visual tanah yang kelima itu meliputi kandungan bahan organik dari tanah itu sendiri seperti humus dan kompos mulsa, di mana humus di sini adalah kehadiran bahan organik dalam tanah yang seringkali terlihat dari lapisan atas tanah yang lebih gelap. Jadi di atasnya horizon A yang humus. Kemudian kompos dan mulsa itu di mana kehadiran bahan-bahan ini di permukaan tanah menunjukkan aktivitas biologi yang sehat dan praktek pertanian yang lebih baik. Jadi memberikan kompos misalnya, mulsa. Saya rasa adik-adik tahu itu ya, kompos dan mulsa. Kemudian karakteristik visual tanah selanjutnya itu dapat dilihat dengan kehadiran batuan atau fragmen, di mana ada batuan dan kerikil dan ukuran dan distribusinya. Yang dimaksud dengan batuan dan kerikil di sini di mana kehadiran batuan atau kerikil dalam tanah dapat mempengaruhi pengelolaan dan penanaman tanaman. Seperti lahan kita yang di sini yang di kampus kan adik-adik sering lihat itu salah satu karakteristik visualnya itu ya bebatuan atau berkerikil, sehingga sangat berpengaruh terhadap pengelolaannya. Ukuran dan distribusinya itu sendiri seperti kita dapat mengetahui informasi tentang ukuran dan distribusi fragmen batuan dapat membantu dalam mengklasifikasikan jenis tanah. Jadi kita bisa tahu jenis tanah apa ini. Jadi kehadiran batuan atau fragmen. Kemudian yang ketujuh itu karakter visual tanah itu dapat dilihat dari dryness dan kelembabannya.
Pertama itu ada tanda genangan. Selanjutnya, karakteristik visual tanah itu dapat dilihat dari dryness dan kelembapannya, di mana dryness dan kelembapan yang dimaksud di sini adalah ada tanda genangan air, di mana tanda genangan air di sini ada bercak-bercak berwarna abu-abu atau kebiruan yang menunjukkan area dengan drainase buruk. Jadi ketika ada bercak-bercak berwarna abu-abu atau kebiruan, itu artinya drainase yang kita miliki atau yang ada itu buruk. Bagaimana dengan kelembapan tanah? Kelembapan tanah dapat dilihat dan dirasakan secara langsung dengan menyentuh tanah itu sendiri. Tanah yang terlalu basah atau terlalu kering itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi seperti tadi yang kita bahas itu, yang tanah liat atau berpasir itu ada yang kapasitas penyimpanan airnya, ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Jadi perlu disiasati supaya kapasitas penyimpanan airnya itu jauh lebih baik lagi. Kemudian karakteristik visual tanah selanjutnya itu aktivitas biologis, di mana akar tanaman dan cacing tanah. Akar tanaman dan cacing tanah ini di mana kehadiran akar yang sehat dan cacing tanah dapat menunjukkan bahwa tanah kita memiliki unsur hara yang subur, atau tanah kita ini subur dan memiliki aerasi yang baik. Kemudian bahan organik terdekomposisi, di mana kehadiran sisa-sisa tanaman yang terdekomposisi menunjukkan aktivitas mikroorganisme yang sehat dalam tanah. Jadi karakteristik visual tanah di sini ini memberikan petunjuk penting tentang kondisi fisik, kimia, dan biologis dalam tanah itu sendiri. Jadi adik-adik bisa tahu bahwa tanah ini bagus, baik atau tidak dengan memperhatikan karakteristik visual tanah itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu pembentukan struktur, di mana pembentukan struktur tanah itu juga sangat dipengaruhi oleh mineral-mineral yang terdapat dalam tanah, di mana mineral-mineral yang terdapat dalam tanah ini membantu dalam pembentukan struktur tanah, termasuk agregat-agregat dan horizon-horizon yang terbentuk dalam tanah. Ini dapat mempengaruhi kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman dan menyediakan lingkungan yang baik bagi aktivitas biologis tanah. Di mana adik-adik perlu ketahui bahwa pembentukan struktur tanah adalah proses alami, di mana tanah akan mengalami organisasi partikel-partikelnya menjadi agregat atau gumpalan-gumpalan yang lebih besar, di mana proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk jenis tanah, iklim, vegetasi, dan aktivitas organisme yang terdapat dalam tanah. Faktor yang berperan dalam pembentukan struktur tanah itu pertama itu kandungan bahan organik yang terdapat dalam tanah, di mana bahan organik itu meliputi atau seperti daun, akar atau serasah yang memainkan peran penting dalam pembentukan struktur tanah. Kemudian yang kedua ada aktivitas biologis, di mana aktivitas biologis ini seperti organisme cacing tanah, serangga, dan bakteri, fungi yang memiliki peran penting dalam pembentukan struktur tanah, di mana aktivitas mereka ini menghasilkan zat-zat yang mengikat partikel-partikel tanah bersama-sama sehingga membantu pembentukan agregat-agregat atau gumpalan-gumpalan dalam tanah. Kemudian yang ketiga itu ada tekstur tanah. Tekstur tanah yang dimaksud di sini merujuk pada ukuran relatif partikel-partikel tanah seperti dia pasir, debu, atau liat, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan tanah untuk membentuk struktur tanah. Misalnya contohnya itu tanah dengan kandungan liat cenderung memiliki struktur agregat yang lebih kuat. Coba adik-adik perhatikan tanah liat kan, agregatnya itu atau gumpalan-gumpalannya itu lebih kuat daripada pasir misalnya. Kemudian yang keempat itu ada iklim, di mana iklim di sini mempengaruhi pembentukan struktur tanah melalui proses-proses seperti pembekuan, pencairan, dan erosi, di mana perubahan suhu dan kelembapan mempengaruhi kontraksi dan ekspansi tanah sehingga tak mempengaruhi pembentukan agregat-agregat tanah.
Kemudian kelima itu ada tekanan. Tekanan yang dimaksud di sini seperti tekanan air, gravitasi, dan aktivitas akar tanaman yang juga mempengaruhi pembentukan struktur tanah. Di mana akar tanaman ini dapat membantu memecah partikel-partikel tanah dan mengatur aliran air yang berkontribusi dalam pembentukan agregat atau gumpalan-gumpalan tanah. Kemudian itu yang terakhir 6, yaitu proses fisika dan kimia, di mana proses-proses seperti pembekuan dan pencairan, pembusukan bahan organik dan reaksi kimia antara mineral-mineral tanah itu memainkan peran penting dalam pembentukan struktur tanah. Jadi pembentukan struktur tanah di sini mempengaruhi sifat-sifat tanah itu seperti drainase, aerasi, dan retensi air. Yang semuanya ini akan berpengaruh terhadap kesehatan tanaman dan kesehatan tanah itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan struktur tanah sangat penting adik-adik ketahui dalam manajemen lahan dan pertanian untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Dengan demikian dapat disimpulkan, adik-adik dapat simpulkan bahwa mineral itu merupakan komponen penting yang terdapat dalam tanah yang dapat mempengaruhi aspek fisik, kimia, dan biologi dalam tanah. Pemahaman tentang peranan mineral ini membantu dalam manajemen yang efektif dan berkelanjutan dari tanah untuk pertanian dan kelestarian lingkungan. Oke, sampai di sini materi kita atau pemahaman kita, pembelajaran kita tentang peranan mineral di dalam tanah. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Dan sampai ketemu kembali di pertemuan materi kita selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.